Shalom Sobat Youth. Shalom. Mari setiap kita bangkit berdiri. Saya percaya kita ada hari ini karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari setiap kita tepuk tangan sama-sama. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih-Mu Tuhan, dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, nyatalah di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Setiap kita percaya, kita hidup dalam Tuhan dan memperoleh anugerah-Nya. Mari setiap kita dengan hati nyatakan, alive, in Jesus we're alive, in Jesus we're alive, in Jesus we're alive, in Jesus we're alive. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We're alive, in Jesus we're alive, in Jesus we're alive. Haleluya. Siap bersuka cita lebih lagi untuk Tuhan kita? Amin. Mari kita mau memuji lagi. Haleluya.
rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. janji-Mu yang sempurna. Amin. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Pujian syukurku, amin, ku naikkan bagi-Mu, kasih setia-Mu Tuhan tercurah bagi kami. Haleluya. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu, yes, amin, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang amin. Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sebab kita percaya bahwa Dialah Allah yang besar dan Dialah Allah yang selalu memberikan sukacita buat kita semua. Amin. Mari kita memuji lebih lagi. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu Tuhan, oh Kaulah sukacita, semuanya bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku, mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Sebab kita semua percaya bahwa kasih Tuhan sungguh nyata dalam setiap hidup kita. Amin. Amin. Mari kita memuji lebih lagi. Haleluya. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah,
besar. Dan Kau Allah yang selalu setia untuk setiap kami Tuhan. Sama-sama katakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Yes Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. sungguh nyata, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Setiap hati kami, Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk. Shalom semuanya. Suka nih. Welcome to Super Youth. Dilihat-lihat. Makin cakep-cakep ya. Kalau yang cewek tuh apa istilahnya di TikTok? MBG guys. Tahu nggak guys MBG itu apa? Apa? Oh my bahlil gua. Oke, welcome to Super Youth everybody. Mungkin di sini sebelum aku umumin ada yang mau maju, ini enggak? Volunteer yang ulang tahun sadar diri mau maju di sini, mungkin siapa tahu gitu. Ada enggak ya? Kira-kira siapa ya yang ulang tahun ya? Halo. Bukan deh. Yang ulang tahun tanggal 1 Juli itu ada di Josephine Aurelia. Orangnya ada enggak ya? Apa? Mana orangnya? Nggak ada. Wah bohong kamu El. Kamu bohong di gereja El. Aduh parah Eli. Pin kamu ulang tahun gak sih Pin? Bukan kan? Gondok kan aku guys. Oke next. Yang kedua ada di Rahel Kristiana. Rahel. Oke. Oh ini emang harus disambut dulu guys orangnya guys. Ayo sini. Ayo Rahel maju dulu. Atau kita pengumuman di sini aja ya guys. Sampai Rahel maju ke depan pokoknya. Ayo. Yang ketiga ada Josifa Wahyuning Tias. Gak ada ya? Oh, gak ada. Rahel kamu maju ke sini atau aku beneran pengumuman di situ? Gak apa-apa kok Rahel di sini gak ada yang gigit. Oke. Udah aku ke situ aja deh guys. Nah pokoknya pengumuman di sini ya guys. Ini Aser nggak mau ada yang ngasih. Oh duduk di sebelahnya katanya. Nah. Ya maju kan? Ayo maju aja.
kalau nggak baju digigit Kak Hani itu loh. Let's go. Ini pokoknya queen kita malam ini Rahel ya guys. Kita harus tanya dulu, Rahel sekarang umur berapa? Ulang tahun berapa? HSS ternyata. Loh enggak dong, pakai mic dulu. Kira-kira di umur 17 nih Rahel mau apa sih wish-nya gitu? Oh, harus aku perantara gitu ya? Oh ya. Coba awal. Ini kayaknya ulang tahun berdua guys. Buy one get one. Kamu kalau tanya Tina nanti berkahnya dibagi dua sama Tuhan. Satu kamu atau ke Tina. Oh kamu nggak mau Tina? Oh. Apa? Oh, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Emang sekarang belum baik? Oh, belum. Enggak guys, anaknya baik kok, lanjut. Udah. Satu aja. Oh, ada lagi. Oh, introvert guys orangnya guys, nggak mau cerita. Oke, mungkin bisa minta tolong Pastor Septi buat mendoakan. Kamu yang tengah sih yang ulang tahun Rahel. Ya teman-teman, kita berdoa buat teman kita ya, Rahel Kristiana. Jadi Kristen ya? Mari kita berdoa ya teman-teman. Ya berdoa yuk. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini kami bisa berkumpul bersama memuji Engkau. Kami bersyukur kalau minggu ini Tuhan teman kami Rahel berulang tahun, kami percaya hari-hari yang sudah dia lalui, Engkau menyertai kehidupannya. Kami menyerahkan Tuhan hari-hari berikutnya ke dalam tangan-Mu, supaya Rahel ini bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Hari-harinya Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan, Tuhan menunjukkan bahwa Engkau nyata, bahwa Engkau hidup di dalam kehidupan Rahel. Tuhan pimpin kehidupannya, masa mudanya, cita-citanya, semua yang dia inginkan Tuhan. Tuhan memberkati. Engkau Tuhan yang menuntun, Engkau Tuhan yang mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupannya. Berkati keinginannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan, terutama supaya Rahel bisa semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau, semakin mengenal Engkau, semakin dekat Engkau, semakin ngerti rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih, kesehatan, studi kami serahkan ke dalam tangan-Mu, keluarganya, apapun yang dikerjakan orang tuanya Tuhan buat berhasil, sehingga melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan Rahel ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun. Foto dulu. Oh, kamu marah sih sama aku? Oke, singkat padat ya. Oke, mungkin next. Jangan lupa teman-teman, kita tuh di sini punya komsel atau yang biasa kita sering sebut itu iCare. Jadi buat teman-teman yang mungkin rindu buat ketemu sama Tuhan, itu bisa datang ke iCare. Itu yang ada di iCare Sabtu, itu ada di hari Selasa jam 7 di gereja. Next. Oke, teman-teman buat doa revivalnya besok itu digabung ya. Di Kompol Maksum Jumat besok jam 7 malam. Jadi besok kalau yang tok di sini nggak ada yang datang. Oke. Next. Oke, ini dalam rangka Ulta Super Youth kita tuh mau berbagi kasih ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin tergerak untuk memberi atau mungkin memiliki berkat yang lebih, itu bisa memberi apa aja sih yang bisa dikasih gitu ya. Itu bisa ada berupa beras, bisa berupa minyak, bisa berupa sembako, atau mungkin buat teman-teman yang mungkin bingung mau ngasih apa, itu mungkin bisa berupa uang ya Elvans ya. Itu nanti PIC-nya bisa kontak ke Ci Elvans atau mungkin ke Koniko gitu.
Gitu. Oh iya, sama ini tuh nanti maksimalnya tuh tanggal 5 Juli ya teman-teman. 5 Juli di 2026 dan kita tuh akan memberi di tanggal 11 Juli 2026. Jadi nanti mungkin teman-teman yang tergerak hatinya buat mau memberi bisa datang ke teman-teman Asher buat minta form pendaftarannya. Oh ya, buat yang kayaknya udah pada ngisi form semua atau belum ya? Atau mungkin kalau yang belum nanti bisa minta teman-teman Asher ya guys buat ngisi formnya. Next. Oke teman-teman, sekarang kita mau siapkan hati kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin memberi ya Tuhan sebagian dari uang saku kami ya Tuhan. Berkatilah pemberian ini ya Tuhan, sekiranya pemberian ini dapat menjadi berkat bagi Engkau dan dapat memuliakan nama-Mu dan dapat memperbesar kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, ada satu lagu yang mengingatkan kita tentang kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kasih dan kebaikan Tuhan selalu melimpah dan jauh lebih dari cukup untuk memampukan kita melewati masa-masa sulit yang ada dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang tak pernah tinggal diam. Dia Tuhan yang memampukan kita melewati segala musim kehidupan kita. Mari dengan segenap hati kita bawa penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. When the mountain fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You more than enough for me. Jesus, you're to break every chain, my life in your hand. You're in control, grace overflows in us. You more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns round, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty,
You more than enough for me. Christ Jesus, you're to break every chain, our love in your hand. You're in control, grace overflows in us. You more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Dengan segenap hati kita nyatakan bersama-sama. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your power, Lord, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You more than enough for me. Christ Jesus, you're to break every chain, our life in your hand. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your love is thank you, Kau yang kami sembah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu selalu cukup bagi kami Tuhan. Kebaikan-Mu
menyertai setiap langkah kami Tuhan. Kami sungguh berterima kasih atas penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kau berkati setiap kami Tuhan, agar bisa menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. You wanted answers. God offered a step. No spotlight, just the sound of your own breath and his quiet voice saying, "Trust me." Courage isn't knowing how it ends. It's moving anyway. Faith takes the step and finds God already there. Beyond, step into the unseen. Mahal ya, murah itu apa ya? Murah itu apa ya? Murah itu apa? Kalau murah hati, berarti hatinya gampang ya kalau murah itu ya. Murah lawannya mahal, mahal hati. Ada enggak yang mahal, jual mahal? Oke, bahasa Inggrisnya kindness ya. Kemarin kita sudah belajar apa saja buah roh. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kita belajar tentang kemurahan ya, kemurahan hati. Nah kalau kita mau lihat di kata aslinya itu menggunakan kata Krestotes ya, Krestotes. Kalau diterjemahkan secara bebas ya, diterjemahkan secara bebas, murah hati itu tindakan, teman-teman, halo, I am here, saya tidak ada di bawahmu, jangan lihat ke bawah terus. Tindakan nyata, ya, tindakan nyata yang dilandasi dengan kerelaan, oke? Yang dilandasi dengan kerelaan untuk berbagi kepada sesama tanpa memandang dan membedakan. Paham enggak sampai sini? Telah pelan-pelan ya. Tindakan yang nyata, berarti kita kalau mau dikatakan murah hati, kita harus doing something. Setuju? Kita harus melakukan sesuatu. Melakukan sesuatunya apa? Melakukan sesuatu yang dilandasi dengan kerelaan. Biasanya kita rela, enggak rela kalau ngapain sih? Rela? Ya wis lah, aku rela wis. Nyo, harus rela wis ya. Ikhlas. Kalau pas apa? Memberi, ya. Untuk berbagi, ya. Tidak selamanya kemurahan itu berbicara tentang apa? Uang, tentang materi, ya. Tapi berbagi apa saja, memberi apa saja, memberi perhatian, memberi pertolongan, ya, memberi bantuan, ya, seperti itu. Nah, setiap kita sebelum sampai sana, tadi sudah tahu artinya ya, maknanya ya. Siapa yang merasa hidupnya sudah murah hati, angkat tangan. Tak kira mah ngene juling ini.
Siapa yang merasa hidupnya sudah murah hati, angkat tangan. Mahal semua. Sudah murah hati? Sudah murah hati belum? Juliet, contohnya Jul. Oh enggak, tak kira angkat tangan. Siapa yang sudah murah hati? Lawannya murah hati itu sebenarnya egois. Benar enggak sih? Ya, egois. Butuh bantuan, usah lah. Ya, aku aja butuh kan begitu ya kan? Ya apa ya? Ya enggak? Ini benar nih, dari 100 orang ini enggak ada yang murah hati. Beneran? Enggak ada? Enggak ada, ya pas berarti kita harus belajar murah hati. Karena apa? Kita harus murah hati karena Lukas 6 ayat 36, next slide. Dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan Yesus menginginkan setiap kita, anak-anaknya, itu punya murah hati. Ya, seperti siapa? Seperti Bapa di surga yang sudah mengajarkan, yang sudah meneladani setiap kita untuk kita itu murah hati. Oke, murah hatinya Bapak gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Murah hatinya Bapak kepada kita tuh seperti apa? Setiap kita ya jatuh dalam dosa, harusnya kita menerima kematian kekal. Kita harusnya menerima maut. Tetapi Bapak bermurah hati. Bapak itu enggak tega kalau setiap kita masuk neraka. Amin. Rana amin. Amin. Enggak tega. Makanya Bapak bermurah hati dengan kerelaan menyerahkan siapa, memberikan siapa? Memberikan anaknya untuk mati di kayu salib demi siapa? Demi saya dan teman-teman semua. Harus ada kerelaan, harus ada kalau di bahasa Jawa itu murah hati itu menggunakan kata, ini di Alkitab bahasa Jawa ya, welas ati. Welas ati itu adalah apa? Belas kasihan. Hatinya itu penuh dengan belas kasihan. Ya, kemurahan hati seperti itu. Melihat sesuatu yang enggak enak sedikit dengan orang lain itu rasanya tergerak hatinya untuk menolong, tergerak hatinya untuk membantu. Pernah enggak gitu? Di lampu merah gitu ya. Kita di dalam mobil adem gitu. Yang di sana kakinya cuma satu pakai tongkat. Ya, kemudian kita tergerak nih. Tergerak tok loh ya, tergerak. Ih, kasihan ya. Kasihan ya. Ini baru tergerak. Tetapi kalau murah hati dia harus apa tadi? Harus melakukan, harus ada tindakan yang nyata. Ya, misalnya sudah melihat tergerak belas kasihan, kemudian dibuka jendelanya, terus dikasih uang, misalnya seperti itu. Ya, itu murah hati teman-teman. Itu yang diinginkan Bapak kepada setiap kita. Makanya di dalam buah roh, ya, ketika Roh Kudus, Roh Allah itu ada di dalam hidup kita, maka Roh Allah itu akan membuat hidup kita bisa bermurah hati. Amin. Akan membuat kita menjadi murah hati, pribadi yang murah hati. Nah, kita mau belajar, murah hati itu seperti apa sih? Saya mau kasih beberapa contoh peristiwa di dalam Alkitab yang menggambarkan kemurahan hati. Ini empat-empatnya menurut saya kemurahan hati yang sangat-sangat ekstrim. Ya, yang sangat-sangat ekstrim. Mereka bisa melakukan, memberi contoh kepada setiap kita. Ya, bahwa setiap kita seharusnya juga bisa bermurah hati, mungkin mulai dari hal-hal yang kecil, ya bermurah hati. Yang pertama, murah hati itu memberi walaupun kita sedang membutuhkan. Wih, nangkep enggak? Pelan-pelan. Kita memberi, tapi sebenarnya kita itu membutuhkan. Misalnya uang.
pulang sekolah ya, Jordan naik BRT ya. Feeder apa BRT? Dua-duanya. Yang satu BRT, satu feeder. Naik BRT ya toh, uangnya 10.000 tok ya toh. Terus dia melihat, ih kasihan nih. Terus ada yang minta, aku belum makan seminggu, belum makan nasi seminggu mas. Minta uangnya buat beli makan. Terus Jordan tanya, loh terus seminggu makan apa? Makan hamburger. Nah. Bercanda ya. Ya. Belum makan nasi seminggu. Terus Jordan tergerak hatinya oleh kemurahan, oleh belas kasihan, oleh welas hati tadi. Dia mulai rogoh kantongnya. Dia lihat selembar uang berwarna ungu. Berwarna ungu, terus dia buka. Ya, padahal kok aku mudun penggaron meh tuku es campur. Tapi iki ibu-ibuke sake iki ya. Seperti itu. Padahal aku membutuhkan, tapi aku harus memberi. Aku mau memberi, tapi sebenarnya aku membutuhkan. Ya, paham ya? Nah ini contohnya ada di kisahnya janda Sarfat. Pada saat Nabi Elia waktu itu Raja Israel melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak benar, membuat patung penyembahan berhala dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Elia memerintahkan langit untuk tidak turun embun, langit untuk tidak turun hujan. Dan benar, tahun-tahun itu tidak hujan. Ngeri ya, kalau ada orang tiba-tiba tidak hujan 2 tahun. Waduh kayak apa ya, gak ada air. Padahal kan air so dekat. Biar kalian fokus gitu loh, kalian ningglo terus gitu. Ya. Sampai mana tadi? Merintahkan hujan tidak turun. Dan benar di Israel hujan tidak turun bertahun-tahun. Tuhan menyuruh Nabi Elia itu untuk kamu dekat di pinggir sungai Yordan. Supaya apa? Tujuannya kan supaya bisa minum dari sana ya, ngambil air dari sana. Tapi lama-kelamaan sungainya kering. Akhirnya Tuhan nyuruh Elia, pergilah ke Sarfat sana. Singkat cerita, si Nabi Elia itu pergi ke Sarfat. Ya, di jalan ketemulah dengan seorang janda. Dia minta, Bu, minta minum. Gitu ya. Diambilin minum. Pas mau diambilin minum, si Elia gini, Bu, ambilin roti sekalian. Nah, kemudian next slide boleh ayatnya 1 Raja-Raja 17 ayat 12, perempuan itu menjawab, ya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Butuh banget enggak dia? Butuh banget dia. Dijelasin, kalau tak bagi, kalau tak makan hari ini, besok sudah enggak punya lagi. Dan aku enggak makan apa-apa lagi, aku dan anakku selesai. Mati, kelaparan. Karena tinggal segenggam tepung, karena tinggal minyak yang sedikit ini. Kalau aku membuatin kamu, ya matinya enggak usah besok ya. Ya enggak, sudah capek membuat, sudah capek ya, tapi dikasihin orang lain. Tapi apa yang dilakukan janda Sarfat nih? Nurut loh guys. Ya, nurut loh, dia memberikan kepada Nabi Elia loh. Ya, di luar Elia seorang nabi disuruh oleh Tuhan dan lain sebagainya. Si perempuan ini sebenarnya berhak nolak ya enggak? Bisa enggak nek nolak? Dengan alasan yang realistis. Ya. Ya kan? Dengan alasan yang realistis. Aku cuma punya segini kok, Pak. Nek mbok makan, mendingan aku rak makan, sing makan anakku lah, tanggo anakku ya. Ya enggak sih? Benar enggak? Tapi benar-benar dikasihkan ke Nabi Elia. Ini loh, normalnya. Ini janda Sarfat ini enggak normal sepertinya. Normalnya orang itu akan mementingkan dirinya dulu,
baru orang lain. Ya Pak, ya. Ini saya ngomong contoh-contohnya ekstrim banget, bener. Ya. Nek aku sudah oke, nek aku sudah kenyang, ya loh. Oke tak bagi, sudah kenyang kok. Ya enggak? Nasi Padang 1 bungkus, ya toh, lauk rendang toh, Given, ya toh. Temenmu ngomong gini, Fon, aku tolong dino rong mangan, Fon. Mbok kasih ndak? Kasih ndak? Ini simpel ya toh. Mbok kasih kamu pulang di rumahmu sudah ada makanan lagi ya kan. Ini sudah habis makanannya sudah selesai. Tinggal 1 buah roti yang akan dibuat sama si janda Sarfat. Normalnya mementingkan diri kita sendiri dulu, diri kita sendiri aman, baru kita kasih ke orang lain. Ya, ngasihnya pun diketok-ketok ke orang ya. Ya. Baru kita ngasih ke orang. Memastikan diri sendiri, diri kita dulu aman, baru nolong orang lain. Biasanya begitu, normalnya begitu. Tapi murah hati bukan seperti itu teman-teman. Wih, mantap kan? Murah hati itu mau memberi meskipun dia membutuhkan. Walaupun kita membutuhkan, kita mau untuk memberi. Itu namanya murah hati. Ya, kalau yang mahal hati, enggak aku. Ya enggak? Yang enggak mahal, enggak murah, ya. Kasih beda ya. Cuel aja, sedikit-sedikit gitu ya. Itu yang pertama, murah hati itu memberi, mau memberi, walaupun pada kenyataannya dia sedang membutuhkan. Yang kedua, kita belajar dari orang Samaria yang baik. Yang kedua itu murah hati menolong tanpa membedakan. Oke, ya, menolong tanpa membedakan. Jadi satu kali ini kayak diperumpamain sama Tuhan ya. Tuhan ngasih perumpamaan. Satu kali ada seseorang dari Yerusalem ke Yeriko, jalan di tengah jalan ketemu sama penyamun. Penyamun tahu penyamun? Penjahat lah gitu lah, perampok lah gitu ya. Ketemu kemudian orang ini dipukuli, dihabisi, dirampok, bukan dihabisi, dipukuli, hampir mati. Tergeletak di tengah jalan. Oke, tergeletak di tengah jalan. Kemudian datanglah seorang imam. Betul loh gitu toh, cerita seorang minggu gitu toh, betul enggak? Datanglah seorang imam lewat. Imam itu orang yang terpandang, imam itu orang yang rohani, imam itu sering ke gereja, ya lewat. Cuma lihat dan meninggalkan orang tadi. Masih dengan saya? Oke. Kemudian lewat lagi seorang Lewi. Lewi itu siapa? Pelayan Tuhan. Ya. Sudah pelayanan ya di gereja. Nah di sini haleluya. Mantap ya. Kalau pelayanan luar biasa, tapi kalau melihat orang sedang kondisi sekarat, habis dirampok, mungkin berlumur darah dan lain sebagainya, bajunya sobek-sobek. Mungkin seperti itu, tapi Lewinya ternyata cuma lewat saja. Ya. Mungkin hatinya tergerak, kasihan. Kasihan. Tapi tidak ada tindakan nyata untuk menolong. Oke? Itu yang kedua, imam lewat, Lewi lewat, kemudian yang ketiga, lewatlah seorang dari Samaria. Samaria dan Israel itu crash, teman-teman. Ya, crash. Samaria itu berarti nenek moyangnya itu sebenarnya orang Israel, tetapi mereka kawin campur dengan orang-orang kafir, sehingga terbentuklah orang-orang Samaria. Ya nyembah Allah, ya nyembah Baal, ya nyembah patung, ya gitu. Akhirnya mereka itu crash. Mereka itu
Nggak akur lah seperti itu. Tetapi justru orang Samaria itu ketika dia lewat, lihat orang Israel tergeletak, terkapar, hampir mati, dia justru berhenti. Dan ini ya, Lukas 10 ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi awal murah hati itu selalu selalu dimulai dari tergerak hati dengan belas kasihan. Kemudian ia pergi kepadanya, lalu apa yang dilakukan? Membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Kan ini tidak suka orang Israel, tidak suka sama Samaria. Ya, tetapi Samaria ini mau membalut lukanya, meminyakinya, memberikan anggur, kemudian menaikkan ke atas keledainya. Dia rela jalan demi orang Israel nih. Ya. Jalan. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya loh teman-teman. Ya. Masih dengan saya? Enggak apa-apa, tak tanya gini terus saja ya, biar balik lagi ke saya. Oke ya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Seringnya kita menolong orang itu banyak pertimbangan. Haleluya, amin. Ya, banyak pertimbangan. Banyak pertanyaan, dia orang baik enggak ya, dia jahat sama aku enggak, enak aja dia jahat sama aku kok aku nolong dia, ada untungnya enggak aku nolong dia. Kalau nolong dia anak siapa? Anak siapa? Kalau kamu anak ini saya enggak mau nolong gitu ya. Oh, dia kemarin jahatin aku kok pastor, ngapain tak tolong? Ya kan sama dengan Samaria ini kan. Oh dia jahat kok. Oh dia musuh kok, ngapain tak tolong kan gitu. Ya kan. Jadi murah hati itu mau menolong tanpa membedakan. Oke. Yang pertama tadi apa? Memberi walaupun atau sekalipun membutuhkan. Yang kedua, mau menolong tanpa membeda-bedakan. Ya. Yang ketiga, murah hati itu mendoakan, mau mendoakan saat kita butuh didoakan. Paham enggak maksudnya? Paham enggak? Kadang kita itu apa ya? Hidupku aja belum beres, mau nolongin orang. Paham enggak sih? Paham enggak? Aku aja butuh didoakan loh nih. Aku lagi pergumulan luar biasa loh. Aku kok suruh doain dia. Jok-jok dia enggak doain aku. Ya kan? Ngapain aku doain dia? Nah kita mau belajar dari kisahnya Ayub. Ya kita tahu semua bagaimana kisah hidup Ayub. Dalam satu hari, apa saja yang hilang? Keluarganya hilang, anak-anaknya, hartanya hilang, apalagi ternaknya hilang, apalagi harga dirinya hilang, orang terkaya tiba-tiba jedek. Ya kan? Kita tahu semua itu. Nah, satu kali sahabat-sahabatnya ini datang, ya. Sahabat-sahabatnya Ayub ini datang kepada Ayub dengan tujuan untuk ikut bersimpati gitu ya. Ikut menghibur, ikut nemeni, ya ampun sahabatku mengalami musibah gitu ya. Terus ditemani. Tapi singkat cerita ya, kalau tidak salah hanya bertahan 7 hari dia menghibur si Ayub.
kemudian hari berikutnya dia mulai ngompor-ngompori. Ngomong bertiga nih. Bro, kok Ayub sampai seperti itu ya bro? Kenapa ya bro? Wah jangan-jangan dia melakukan dosa ini. Wah jangan-jangan anaknya ini bejat semua ini. Sehingga Tuhan memberikan hukuman seperti itu. Wah iya Ayub, jangan-jangan kamu berdosa ini dengan Tuhan. Sehingga kamu menimpa malapetaka dan lain sebagainya. Hei, mereka datang mau menghibur, tapi endingnya dia nyalah-nyalahin si Ayub. Dia ngejas si Ayub bahwa Ayub itu bersalah, makanya dia menerima hukuman, menerima kutukan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Kemudian di ending cerita Ayub 42 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Sahabat yang jengkel kayak mau, ya toh? Datang orang nolong, orang menghibur, malah ngaran-ngarani, malah ngompor-ngompori, wes sakit borok. Oh ya tadi tambah satu lagi ya, sakit. Gatal semua, dipanas-panasi, dikompor-kompori, digawe emosi kan seperti itu ya kan? Ya. Tapi Ayub masih mau memintakan doa untuk sahabat-sahabatnya. Padahal Ayub sendiri kondisinya apa tadi? Sedang bersedih ya kan? Kehilangan keluarga anaknya 10-10-nya bablas. Ya. Kemudian hewan ternak semuanya hartanya bablas. Ya. Kemudian apa? Mengalami sakit yang luar biasa. Ya, sampai gatal digaruk sama pecahan kaca beling. Ya, sebenarnya kan dia yang butuh didoain, benar enggak sih? Dia mungkin berpikirnya sahabatnya datang untuk mendoakan dia, mensupport dia. Tapi dia yang malah mendoakan sahabat-sahabatnya. Ya. Paham enggak teman-teman? Murah hati itu mau mendoakan orang lain ketika kita sendiri sebenarnya sedang butuh didoakan. Siapa yang butuh didoakan malam hari ini angkat tangan? Enggak ada semua, ada yang butuh didoakan? Ada enggak? Boleh lo angkat tangan enggak apa-apa lo? Ada ya, ada yang butuh didoakan ya. Ada yang butuh didoakan. Mau enggak ini tadi yang angkat tangan doain temanmu sebelahmu? Ya, aku sedang butuh didoakan. Aku lagi burn out, aku lagi banyak masalah. Masalahnya A, B, C, D, E, F, G sudah sampai Z, balik A lagi, pastor. Aku butuh didoakan, kenapa pastor nyuruh doain aku, doain orang lain. Ya, ini yang dilakukan oleh Ayub. Murah hati itu mau mendoakan. Padahal sebenarnya dia sedang butuh didoakan. Seringnya kan gitu, kadang kita mikir aku aja butuh didoakan. Kalau aku doain dia, yang doain aku siapa? Ya ampun Tuhan. Doaku aja belum dijawab loh Tuhan. Masa aku suruh doain orang lain? Guys, ini loh ayatnya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Oke, jadi ada dampaknya. Ada kelanjutannya setelah Ayub selesai ambil keputusan untuk bermurah hati mendoakan sahabat-sahabatnya, Tuhan memulihkan kehidupannya. Saat kita bermurah hati kepada siapa saja, maka Tuhan akan bermurah hati kepada setiap kita. Amin. Bukan sebuah transaksional, no. Tapi Tuhan sedang suka dengan orang yang murah hati. Ya, Tuhan sangat tertarik dengan orang-orang yang murah hati karena dia juga murah hati. Sama ini, sama dengan aku ini. Murah hati itu mendoakan walaupun sedang butuh didoakan. Yang keempat, murah hati itu
mau menolong saat butuh pertolongan, piye jajal kuwi. Mau menolong saat kita sendiri itu butuh pertolongan. Kita mau belajar dari Daud ketika dia ada di gua Adulam. 1 Samuel 22 ayat 1-2, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Adulam itu artinya perlindungan ya, di gua perlindungan. Ketika saudara-saudaranya seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam apa? Dalam apa? Ayo baca. Apa? Sebelah sini? Suka. Saya tahu loh, kamu yang sampai mana, saya tahu loh. Kelihatan dari atas. Setiap orang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi apa? Pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Hari-harinya Daud waktu itu isinya hanya lari. Bukan fun run. Bukan 10K, 20K ya Joy. Bukan itu ya Joy, bukan dapat medali, bukan. Dia lari dari si Saul, kejarannya Saul. Dia takut dibunuh, nyawanya terancam. Lari dari kota, mencolok ke kota, ya. Kalau pakai Strava atau Samsung Health itu sudah berapa kilometer ya dia ya. Dia lari dari kota ke kota itu mencari perlindungan, dia butuh ditolong. Siapa yang bisa membebaskan aku dari kejaran Saul? Ya, tahu enggak ceritanya? Tahu ya? Tahu ya? Daud ke sana, Saul nyusul. Daud ke sana, Saul nyusul. Dia butuh pertolongan. Tetapi ketika dia sampai di Gua Adulam, malah dia didatangi sebanyak 400 orang yang juga butuh pertolongan, coba. 400 ya. Kita lah kalau sedang sedang penuh di sini ya. Sedang stres di sini ya. Tiba-tiba datang orang langsung, tolongin aku butuh ini, tolongin aku, minta uangnya. Pusing, dia gitu ya. Meledak dor gitu. Iya enggak sih? Dia berisik. Ini 400 orang di dalam gua, perak suaranya kayak tawon. Jijik kerasan ini aku dioyak Bang Titil dan lain sebagainya. Ini aku di telepon pinjol. Ya kan, ditagih piutang. Ya. Terus yang satu mak cerita kayak tonggoku emang banget nih, aku sakit hati sama dia dan lain sebagainya. Dan Daud itu disambati 400 orang, teman-teman. Ada dia sedang butuh pertolongan. Ya enggak? Ya enggak? Kalau dia egois, kalau dia mahal hati, dia pergi aja. Melarikan diri dari 400 orang yang sedang butuh pertolongan. That's right? Ya enggak? Nah dia enggak murah hati, mending lari aja. Tunggu malam, ya toh. Sudah pada tidur semua, sepi, dia menyelinap, kabur. Ngurusin 400 orang. Aduh. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud dengan setia ngobati mereka. Daud dengan setia ngelatih mereka. Apa jadinya mereka 400 orang ini? Yang dikejar-kejar piutang, yang sakit hati, yang apa? Yang dalam kesukaran. Akhirnya jadi apa? Jadi pahlawan-pahlawannya Daud, pahlawan-pahlawannya gagah perkasa. Diajak perang sama Daud. Ya, ini bukan memanfaatkan loh ya. Dapat dapat prajurit-prajurit nih tak latih dulu ya. Bukan seperti itu. Tetapi 400 orang ini hidupnya diubahkan. Ya, gara-gara pertolongannya si Daud. Ya, kadang kita seperti itu. Aku aja butuh pertolongan. Kon disuruh nolong orang piye toh, Pastor? Aku aja butuh pertolongan loh ini. Ya susah lah. Berarti itu belum murah hati. Ya, kita belajar ya.
Pelan-pelan enggak apa-apa, tapi kita belajar menuju ke arah sana. Bermurah hati, penuh dengan kemurahan hati, tidak egois dengan diri kita sendiri. Karena Tuhan kita pun tidak egois dengan dirinya sendiri. Kalau coba Tuhan kita egois, biarinlah masuk neraka loh. Udah dibilangin, ya kan? Jangan berdosa, udah dibilangin jangan makan buah itu. Ngeyel tetap makan, ya sudah mati sana. Enggak seperti itu. Tuhan benar-benar meng-create sedemikian rupa. Seperti sebuah cerita gitu ya, Tuhan itu sutradaranya. Tuhan menolong setiap kita. Tuhan bermurah hati kepada setiap kita. Kadang kita ngurusi masalahku dewe aja rampung-rampung, enggak selesai-selesai. Ya, tapi Daud masih mau menolong. Daud sendiri butuh pertolongan, tapi dia masih mau tolong orang lain. Susah? Susah enggak? Susah. Susah. Gimana caranya supaya kita bisa murah hati ini, Pastor? Gimana caranya? Kemurahan hati adalah salah satu dari buah-buah roh. Buah-buah roh yang menghasilkan siapa? Roh Kudus. Kalau kita hidup dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan bisa menjadi orang yang bermurah hati. Amin. Apa karya Roh Kudus di dunia ini? Membuat orang yang belum percaya Tuhan Yesus menjadi percaya dengan Tuhan Yesus. Caranya gimana? Roh Kudus memakai setiap kita. Saat kita, ini penting. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Ya. Dengan tujuan supaya setiap kita bisa dipakai oleh Roh Kudus menjadi alatnya, supaya kita bisa terus berbuah, dan ketika kita berbuah, buah kita manis ya, buah-buah roh itu, orang lain bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Dan tujuan utamanya adalah teman-teman, ya, orang itu akan percaya kepada Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Itu yang diinginkan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus ngomong bermurah hatilah. Apa tadi ayatnya? Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan nyuruh enggak cuma nyuruh tok. Tuhan tahu enggak kalau bermurah hati itu sulit? Tahu. Makanya Tuhan ngasih alos parakletos. Alos parakletos. Apa itu? Penolong yang lain, yaitu Roh Kudus ada di dalam hidup kita, menolong setiap kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang diinginkan Tuhan, seperti yang diinginkan oleh Bapa di surga. Luar biasa ya Moses tuh. Melengok kabeh to telu to. Nah, ya. Moses itu orangnya murah hati loh. Kalau ngasih itu luar biasa loh, dia enggak hitung-hitungan loh kalau ngasih loh. Wah kok iso gitu, kenapa sih tuh si Moses tuh ya? Moses Antonius, Moses Febrian, Moses Gabrielo, ya semuanya murah hati semua. Akhirnya mulai kepo kan, ya enggak sih? Ternyata orang Kristen tuh murah hati. Itu loh baik, bagus, baik orangnya, ya, menjadi saksi, jadi kesaksian. Ya toh, terus ditanya Yesus, kamu kok bisa murah hati kayak gitu toh? Ikut Yesus ya enggak? Ikut Yesus. Ya toh sorone, kamu kok Sabtu kok selalu happy kenapa sih? Oh datang Super Youth, ayo datang Super Youth, diajarin ke sini. Endingnya seperti itu teman-teman. Amin. Itu yang diinginkan Tuhan. Roh Kudus terus berbuah di dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya kita sudah belajar 5 buah. Oh, itu sudah berbuah apa belum di dalam hidup kita?
Sudah ada kasih belum? Sudah ada sukacita belum? Sudah. Kadang-kadang pastor. Sudah ada damai sejahtera belum? Sudah, paling gampang nih, sudah sabar apa belum? Sudah kesabaran belum? Sudah? Belum. Ya, sudah sabar belum? Nah, ini kita belajar lagi murah hati, lebih berat lagi. Akhirnya kita butuh Roh Kudus. Kita buat Roh Kudus itu menguasai hidup kita, berdaulat atas hidup kita. Berdaulat apa artinya? Memimpin hidup kita, menguasai hidup kita. Jadi yang bertumbuh dalam hidup kita, yang berbuah dalam hidup kita itu adalah buah-buah roh. Bukan buah-buah yang lain. Isinya baperan, ya, isinya sakit hatinan, senangannya miso-miso. Tahu enggak kalau tangannya kotor miso, ngumpat-ngumpat, ya. Senengnya itu mereka-rekakan yang jahat, ada loh orang-orang yang seperti itu, ada loh. Ya enggak, gue mana ya guys, gitu. Sukanya gosip. Apakah itu buah-buah roh? Enggak. Ya, kalau ada temennya saya ngomong gini datang, kue ngerti ra, langsung gerumpul semua. Apa, kayak gitu. Aduh. Ya kan seperti itu kan. Semakin ramai semakin asik gitu. Apakah Roh Kudus itu sudah berbuah dalam hidup kita? Atau ternyata saat ini belum ada buahnya sama sekali, ya. Dan hidup kita diisi oleh buah-buah duniawi, buah-buah kedagingan. Pikirannya kotor, ya, omongannya jahat terus, senangannya ngapusi. Ada yang suka ngapusi, angkat tangan, tak tumangi tangan ya, suka ngapusi, suka bohong. Ya, ya harus berbuah. Kita belajar teman-teman, kita ada di tempat ini, kita belajar. Ya, jangan selalu terjebak dengan ini, tidak ada yang sempurna. Ya benar, tidak ada yang sempurna, tapi kita harus berusaha untuk menuju sana. Caranya gimana? Usaha kita sendiri tidak bisa. Ya, usaha kita sendiri tidak bisa, tidak bakal mampu, susah. Bisanya gimana? Ya kalau kita terus bergaul dengan Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Seberapa banyak di antara kita yang setiap hari menyapa Roh Kudus? Ada enggak? Lali pastor. Nyapa doi kadang-kadang lali. Diblokir. Nomornya diblokir. Gara-gara lupa pagi-pagi, selamat pagi saya. Lupa kasih kabar diblokir. Coba kalau Roh Kudus gitu gimana? Coba bayangin. Ayo, rupanya Pak Roh Kudus terus diblokir kita. Kita doa Roh Kudus minta tolong ini blokir. Akses tertutup gitu kan, enggak gitu. Ya, ayo mulai belajar. Every day kita libatkan Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus, panggil Roh Kudus. Roh Kudus pimpin hidupku sepanjang hari ini. Ya. Atau mungkin malam-malam lagi sendirian gitu ya di dalam kamar, sudah sepi semua. Ngomong, Roh Kudus, aku pengen ngobrol sama engkau. Roh Kudus pribadi kan? Roh Kudus pribadi loh. Ya, dia punya keinginan, dia punya kehendak, dia punya apalagi perasaan, dia punya pikiran. Dia tahu semuanya tentang hidup kita. Dia paling pertama tahu semuanya tentang hidupmu. Engkau mengalami apa saja masalah sebelum engkau minta tolong sama Tuhan, engkau sebelum minta tolong sama Roh Kudus, dia sudah jadi yang pertama membentengi engkau. Ya. Mau dipakai Tuhan hidupnya? Mau? Ayo libatkan Roh Kudus. Roh Kudus itu katanya dunamos, kamu akan menerima kuasa, dunamos, kekuatan yang besar, kuasa yang besar. Saya senang sekali dengan bahasa Jawa ya terjemahannya. Kuasa dunamos itu menggunakan kata kasekten, ngerti gak kasekten? Kalau kamu dipenuhi oleh Roh Kudus,
maka kamu akan menjadi orang-orang yang sakti. Mandraguna. Sakti beneran. Ya, akan jadi orang yang sakti. Makanya orang akan terheran-heran melihat kita. Matius 5 ayat 7, berbahagialah. Next, set. Terus, yuk baca, kok kesimpulan. Sebelumnya apa? Ini. Oke, saya bacakan. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Siapa yang mau menerima kemurahan dari Tuhan? Kita harus belajar mulai dari masa muda kita untuk murah hati. Libatkan Roh Kudus supaya proses kita menuju kemurahan hati dibantu oleh Roh Kudus. Sehingga ketika orang melihat kemurahan hati kita, mereka akan melihat Kristus di dalam hidup kita. Tuhan mau setiap kita murah hati. Yuk belajar memberi saat kita sedang membutuhkan. Yuk kita belajar menolong tanpa membeda-bedakan. Yuk kita belajar mendoakan saat kita pun butuh didoakan. Dan kita belajar mau menolong orang lain saat kita sendiri butuh pertolongan. Yuk kita praktek dulu di lingkup yang kecil. Kita bermurah hati. Saya tidak tahu teman-teman sedang mengalami masalah apa dalam hidup kalian. Kalian butuh didoakan apa. Yuk kita praktek. Boleh dua-dua segera. Yuk dua-dua cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Mulai tanyakan, kamu mau didoain apa? Dua-dua. Nah, berpasangan tuh dua-dua. Kalau tiga itu yang satunya berarti itu tuh split. Tidak apa-apa, mau dua, tidak apa-apa. Yuk. Sini mah, masih kurang satu. Siapa namanya? Rahel sama siapa? Rahel sama Tina, itu Edlin sama Mbak Santi. Moses sama siapa? Mana Elo? Elo sama siapa? Sudah. Satunya siapa situ? Ada 5 orang. Boleh dipeluk ya. Halo sama Moses nih, sama Moses. Sama Koh Moses nih. Ya. Ayo doakan sungguh-sungguh. Percaya seperti saat Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya, maka Ayub dipulihkan kehidupannya. Yang petugas mulmet boleh saling mendoakan.
Setiap masalah yang kau alami tidak seberat yang kau bayangkan. Karena ada yang lebih besar di dalam hidupmu daripada masalahmu, yaitu Roh Kudus, kuasa yang besar. Dia mukjizat yang ada di dalam hidupmu. Dia sanggup menolongmu. Dia sanggup mengubahkan hidupmu. Minta Roh Kudus untuk membantu temanmu. Minta Roh Kudus untuk menguatkan temanmu. Setiap anak-anak muda di tempat ini, terus rasakan setiap engkau mengucapkan kata-kata, ada kuasa yang mengalir. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ya, yang sudah kita nyanyi sama-sama. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu, Yesus. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu memuliakan namamu. Mau sepertimu, Yesus. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Lagi-lagi ya. Ku mau
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Kami mau belajar untuk bermurah hati ya Tuhan. Ajari kami ya Roh Kudus. Nama-Mu mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam semua jalanku, memuliakan nama-Mu. Ya, yang sudah kita bangkit berdiri bersama, kami rindu Tuhan, kami menjadi alat-Mu. Kami rindu Tuhan, orang lain bisa melihat Engkau di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, hamba-Mu berdoa, lakukan kegerakan atas anak-anak muda di tempat ini. Berkaryalah atas setiap kehidupan kami ya Roh Kudus. Biar anak-anak muda di tempat ini mengalami buah-buah roh itu Tuhan. Semakin hari kami semakin berbuah, semakin hari kami semakin berbuah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami mau belajar untuk terus melibatkan Engkau Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami mau melihat kuasa yang besar, kami mau merasakan kuasa yang besar, pengalaman yang ajaib ketika kami mulai mengajak Engkau Roh Kudus. Ketika kami mulai membangun hubungan dengan Engkau ya Roh Kudus, Engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Engkau akan mengubahkan setiap kehidupan kami. Engkau akan memperbaharui roh kami. Engkau akan mengisi penuh roh kami, yang kami penuh dengan roh-Mu ya Tuhan. Kami rindu kegerakan-Mu terjadi di gereja ini. Kami rindu Tuhan, setiap kami bisa melihat karya-Mu di tempat ini. Roh Kudus, kami memberikan Engkau seluas-luasnya. Hati kami seluas-luasnya buat Engkau ya Roh Kudus. Super Youth seluas-luasnya buat Engkau ya Roh Kudus. Kami rindu, kami terus menantikan karya-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita mau pulang dengan berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, masa depanmu, pekerjaanmu, studimu, keluargamu, kesehatanmu, pelayananmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Jangan lupa teman-teman datang ibadah Super Sunday besok jam 7 atau jam 9.